Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quds menjadi lambang kejayaan para kesatria demi sebuah kedamaian, di mana ketika kedamaian yang menghargai kesucian negeri para nabi terus bergulir di bawah penguasa muslimin, hingga akhirnya muncullah kegelapan yang menyelimuti negeri tersebut dengan ketakutan dan isak tangis yang mendalam di bawah penguasa zalim. Hal ini terus menjadi akar dari masalah yang tak terselesaikan hingga akhir zaman. Namun, sejarah juga menjadi saksi akan kunci kesucian tersebut memanglah milik orang-orang pilihan Tuhan. Dan inilah sejarah negeri para nabi yang sudah kami rangkum untuk melenyapkan distorsi sejarah yang mulai memuncak. Dan inilah sejarahnya. نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغب ومما ما استكنا عزة فينا وسكنا. Seperti yang sudah kita jelaskan pada episode sebelumnya, bagaimana Bani Israel dapat masuk ke Palestina hingga mereka pun terusir dari negeri tersebut akibat dari perbuatan mereka sendiri, hingga Allah menggantikan mereka dengan bangsa yang lain yang lebih baik dari mereka, yakni muslimin, di mana Allah menakdirkan muslimin di bawah sang Amir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil membebaskan tanah Palestina dari cengkraman Romawi, hingga terbitlah sebuah piagam yang sangat bersejarah, Omaria Treaty, di mana isi piagam tersebut kaum muslimin memberi jaminan kepada agama lain untuk hidup tentram dan aman tanpa ada gangguan dan rasa takut sama sekali, dan membiarkan gereja-gereja tetap berdiri karena memang Islam melarang menghancurkan rumah ibadah agama lain atau melakukan kerusakan lainnya. Tepatnya pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, saat perjanjian sudah ditandatangani, Umar meminta Uskup Sophronius untuk diantar ke tempat suci umat Kristiani, yaitu ke gereja makam suci. Kemudian saat zuhur tiba, Sophronius mempersilahkan sang khalifah untuk salat zuhur di dalam gereja tersebut. Lalu dengan sopan Umar menolak karena dikhawatirkan jika ia melakukan itu, kelak umat muslim akan mendirikan masjid di atas tanah tersebut. Sehingga Umar keluar gereja tersebut. Tidak jauh dari situ, Umar mendirikan salat zuhur. Tak lama kemudian, umat Islam pun mendirikan masjid di tempat Umar salat tersebut, yang dipersembahkan sebagai penghormatan kepada sang khalifah yang berhati mulia. Oleh karena itu, Al-Quds menjadi wilayah yang berada di bawah kendali kaum muslimin secara bergantian. Pada masa Abdul Malik bin Marwan rahimahullah tahun 691 sampai 692 Masehi, beliau memerintahkan untuk membangun kubah sakrah atau kubah batu. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kemegahan gereja-gereja besar di sekeliling lokasi tersebut dan memperluas Masjid Umar. Hal ini diteruskan di masa anaknya Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Selain itu, para penguasa muslimin menjaga kesucian negeri para nabi dan mempersilahkan tamu-tamunya dari Nasrani untuk mengunjungi tempat suci ini dengan sikap ramah dan toleran. Hingga saat negeri Islam digoncang dengan fitnah, negeri suci ini pun berhasil diambil alih oleh dinasti Fatimiyah yang terkenal dengan kerusakan akidah mereka, yakni Syiah. Di masa dinasti Fatimiyah, keadaan memburuk, terlebih dunia Islam saat itu melemah akibat derasnya fitnah yang melanda tiang pemerintahan dan terpecah-pecahnya kaum muslimin yang membentuk kerajaan sendiri setelah Khilafah Abbasiyah mengalami kehancuran yang parah. Akibatnya banyak aliran dan metode penerapan hukum yang berbeda-beda di setiap dinasti, sampai-sampai ada yang menerapkan pajak-pajak yang menyiksa rakyat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pasukan salib untuk mengambil alih Yerusalem dari cengkraman muslimin. Di masa dinasti Fatimiyah ini pula terjadi peristiwa yang tak dilupakan oleh sejarah, yakni penyerangan secara total oleh pasukan salib
yang dikenal dengan Crusader dan dikenal dengan Perang Salib I yang dipelopori oleh Paus Urbanus II setelah ia terpilih sebagai Paus Roma pada tahun 1088 Masehi. Ia bernama Odo de Laiguirie, berkebangsaan Perancis. Ia pun mengeluarkan perintah ke semua pemimpin Nasrani untuk merebut kota suci Yerusalem dari tangan muslimin. Maka bergeraklah sebesar 300.000 pasukan dari Perancis melewati Roma dan Konstantin. Meski dalam perjalanan banyak mendapat rintangan dan hadangan, pasukan salib berhasil bertahan meski mengalami banyak kehilangan bala tentaranya. Agar posisi pasukan salib aman di Antioquia, mereka pun melakukan perjanjian dengan dinasti Fatimiyah dengan syarat bagian barat Syam milik pasukan salib dan Palestina milik Bani Fatimiyah, dan persyaratan ini pun disetujui oleh sang pengkhianat kerajaan Fatimiyah. Selanjutnya, pasukan salib pun menuju Baitul Maqdis dan menumpas apapun yang berada di hadapannya, baik penduduk sipil maupun prajurit. Tidak peduli dengan perjanjian sebelumnya, orang-orang Fatimiyah berlarian hingga masuk ke dalam masjid. Namun, tentara salib mengejar dan menumpas mereka. Ahli sejarah menggambarkan sebuah petaka yang belum pernah dibayangkan di mana kota para nabi ini menjadi kota yang penuh dengan darah. Hingga pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi, kota suci Yerusalem berhasil direbut oleh pasukan salib. Sepak terjang pasukan Crusader ini menimbulkan ketakutan baik muslim maupun agama lain, di mana sisi kejam mereka tak bisa disembunyikan. Oleh karena itu, para sejarawan modern di barat sudah mulai mempertanyakan masalah moral yang dilakukan oleh para Crusader ini. Dan pada tahun 1950, seorang ahli sejarah, Stephen Rankiman, menuliskan dalam bukunya A History of the Crusaders sebagai berikut. Cita-cita tinggi ternoda oleh kekejaman dan keserakahan. Perang salib tidak lain hanyalah sebuah kegiatan tanpa toleransi yang mengatasnamakan Tuhan. Allah lah sebaik-baik pelindung dan yang perkasa. Hingga Rab semesta alam pun menakdirkan kaum muslimin kembali membebaskan Yerusalem lewat keberanian hamba-hambanya. Salah seorang yang sangat dikenal dalam sejarah yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Eropa memanggilnya Saladin, tepatnya pada tahun 1187 Masehi. Video lengkapnya bisa dilihat di link yang ada di atas atau di deskripsi. Seorang sejarawan Philip Haiti dalam karyanya The History of Arab mengatakan, tampak sekali perbedaan perlakuan Saladin atau Salahuddin terhadap sipil Eropa dengan perlakuan orang-orang Eropa terhadap sipil muslimin 88 tahun yang lalu. Selanjutnya, ia mengatakan, sekelompok orang-orang Nasrani yang meninggalkan Baitul Maqdis menuju Antioquia, wilayah Romawi. Namun, mereka ditolak oleh penguasa wilayah tersebut dan mereka kembali ke negeri muslimin dan diterima dengan baik. Segala toleransi dan kebaikan yang diperlihatkan dalam sejarah kaum muslimin sebenarnya adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena ia lebih mendekati ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Tidak boleh menyakitinya atau mengganggu orang kafir yang dijamin keamanan oleh kaum muslimin yang sedang dalam perjanjian damai. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga, padahal wangi surga tercium dari jarak 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166. Yerusalem menjadi kota suci dengan 3 agama, namun tetap di bawah penguasaan muslimin. Mereka hidup layaknya tamu yang memiliki hak selama beberapa abad. Di masa dinasti Mamluk hingga Utsmani, di masa Sultan Salim I, dinasti Utsmani, kaum Yahudi diselamatkan dari penindasan penguasa Spanyol yang direalisasikan oleh Aruts dan Khairuddin, atau Eropa mengenalnya Barbarossa bersaudara. Mereka dibawa ke wilayah Utsmani, hidup dengan normal tanpa penindasan.
Namun, bak kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Mereka pun lambat laun merencanakan politik adu domba, di mana mereka mempengaruhi banyak pemuda-pemuda muslim dan merubah mereka menjadi nasionalis. Salah satu yang memegang peran tersebut bernama Theodor Herzl, seorang wartawan berkebangsaan Jerman yang menggagas pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina. Ia juga sempat memohon izin pembelian sejengkal tanah Palestina dengan bayaran besar kepada Sultan Abdul Hamid II. Akan tetapi, Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolaknya. Meski saat itu Khilafah Utsmani sedang dalam masa yang sangat sulit akibat pergolakan internal dan majunya industri Eropa. Selain itu, munculnya pergerakan yang dinamai Ittihad fi Terakki Cemiyeti atau Komite Persatuan dan Kemajuan yang disokong oleh sekutu untuk menghancurkan Khilafah Utsmani dari dalam. Organisasi yang kebanyakan orang-orang Yahudi ini mampu menyeret Khilafah Utsmani ke dalam Perang Dunia I yang mengakibatkan runtuhnya negara Utsmani, dan wilayah-wilayah kekuasaan Utsmani pun menjadi hak pemenang, salah satunya Palestina. Pada tahun 1917 Masehi, Inggris berhasil merebut Palestina dari tangan Muslimin. Tidak beberapa lama, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengeluarkan deklarasi untuk gerakan dan Zionis menjanjikan dukungan Inggris dalam pembentukan negara Yahudi di Palestina. Tepatnya, surat mandat tersebut disampaikan kepada Rothschild pada tanggal 2 November 1917 Masehi. Sejarawan menjelaskan, Inggris sengaja melakukannya agar hegemoni Yahudi tidak meluas di negaranya dan sebagai balas jasa saat Perang Dunia I, di mana Inggris banyak menerima sokongan dana. Banyak orang-orang Yahudi Eropa berimigrasi secara besar-besaran. Akibatnya, orang-orang Arab Palestina tidak terima dan terjadi beberapa pergolakan. Inggris pun meninggalkan wilayah Palestina karena mereka memandang tidak mampu meredam pergolakan tersebut. Dan pada akhirnya, kaum Yahudi pun beralih ke Amerika yang kala itu mulai menonjol. Pada tahun 1947 Masehi, permasalahan Palestina diajukan ke PBB, yang kemudian PBB memberikan beberapa opsi. Salah satunya pembagian tanah Palestina. Orang-orang Yahudi di Palestina menerima rencana itu dengan sukacita, sementara orang-orang Arab dengan keras menolak ketidakadilan ini. Dalam pandangan mereka, itu sama saja dengan merampas tanah yang telah mereka miliki secara historis sejak terjadinya Perang Salib dan menyerahkan kepada minoritas pendatang Yahudi. Ketegangan pun kembali meningkat di antara kedua belah pihak. Di tengah-tengah ketegangan yang meningkat ini, Inggris menyatakan mengakhiri mandat Palestina dan menarik diri dari negara itu pada tanggal 14 Mei 1948. Hari itu, gerakan Zionis di Palestina menyatakan pembentukan sebuah negara baru, yakni Israel. Negara-negara Arab menyatakan penolakan mereka terhadap deklarasi dan menyerang Israel. Kemenangan pun diraih oleh negara-negara Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak. Namun Amerika dan negara-negara barat lainnya mengumumkan gencatan senjata kepada kedua belah pihak. Hal ini pun disetujui negara-negara Arab. Namun, kaum Zionis melanggar perjanjian ini dan langsung menyerang lawannya. Akibatnya, Arab menerima kekalahan. Akibat dari Perang Arab Israel tahun 1948 Masehi menciptakan masalah pengungsian besar-besaran di Timur Tengah. Lebih dari 500 kota besar dan kecil di seluruh Palestina benar-benar kehilangan penghuni selama perang ini berlangsung. 700.000 lebih pengungsi dari kota-kota tersebut menjadi beban ekonomi dan sosial di negara-negara tetangga dan tepi barat, terutama di wilayah Yordania. Pada tahun 1954, Israel membuat Prevention of Infiltration Law, sebuah hukum yang dibuat Israel untuk mengatur orang-orang yang masuk dari dan ke wilayah mereka baik bersenjata maupun tidak. Hukum ini memungkinkan pemerintah Israel mengusir setiap warga Palestina yang berhasil menyelinap kembali ke rumah mereka yang telah menjadi wilayah Israel. Pada tahun 1967, Zionis Israel memanfaatkan Mesir sebagai negara terkuat Arab saat itu dalam urusan Perang Yaman. Maka Zionis Israel pun menyerang Mesir
Yordania, dan Suriah. Akibatnya, mereka dapat merebut Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, daratan tinggi Golan dari Suriah, dan tepi barat Yordania. Padahal PBB sudah menginstruksikan penarikan pasukan mereka dari wilayah-wilayah tersebut. Namun, mereka tidak menggubrisnya. Pada tahun 1973 Masehi, Raja Faisal bin Abdul Aziz bin Saud rahimahullah mengembargo Amerika dan sekutunya yang mendukung Zionis Israel. Hal ini mengakibatkan perekonomian mereka lumpuh. Namun, pada tahun 1975 Masehi, beliau pun wafat di tangan keponakannya sendiri, yakni Faisal bin Musayyid. Namun yang jelas, akibat dari embargo tersebut, kemenangan besar pun diraih negara Arab untuk mengambil wilayahnya kembali yang direbut Zionis pada tahun 1967. Melihat keadaan mulai sempit, negara Amerika mengumumkan gencatan senjata dan berjanji akan menjamin penarikan mundur pasukan Zionis secara teratur. Hal ini disetujui oleh negara-negara Arab. Namun seperti biasa, Zionis mengkhianati perjanjian tersebut. Hal ini membuat negara-negara Arab kecewa. Pada tahun 1979 Masehi, Anwar Sadat, presiden Mesir saat itu, menandatangani perjanjian damai Mesir dan Israel. Akibatnya, negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Mesir. Maka berakhirlah perlawanan negara-negara Arab akibat pengkhianatan. Namun tidak untuk rakyat Palestina. Mereka terus berjuang demi tanah suci mulia ini hingga saat ini. Inilah beberapa kutipan sejarah yang dapat kami ungkap tentang sejarah Palestina. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita di negeri Syam, terkhusus Palestina dan Suriah, dan wilayah-wilayah kaum muslimin lainnya. Dan janganlah kita menuduh ataupun mencari kesalahan negara-negara Arab. Sejatinya, mereka terus memikirkan bagaimana membantu Palestina, baik dengan material ataupun doa. Oleh karena itu, jagalah lisan dari perkara fitnah, karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Wallahu a'lam.